Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Kota Ambon, Jemaat Sion. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan shalom. Majelis Jemaat GPM Sion mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat, terutama Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gedung Gereja Nafiri Sion. Kiranya kesetiaan beribadah menjadi tanda syukur kepada Allah, serta firman Tuhan yang akan diberitakan nanti akan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan di minggu baru ini. Majelis Jemaat GPM Sion juga mengucapkan selamat berbahagia kepada warga keluarga jemaat yang memperingati dan merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan hari-hari bahagia lainnya dalam minggu tanggal 25 Februari sampai dengan 2 Maret 2024. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian seluruh warga jemaat untuk mendengar pengumuman Majelis Jemaat GPM Sion nomor 08-MJ-S-02-2024 sebagai berikut. A. Berita pelayanan. 1. Kebaktian saat ini merupakan kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ketiga. 2. Dalam kebaktian Minggu 25 Februari pukul 08.00 WIB saat ini di Gedung Gereja Nafiri Sion akan dilaksanakan pembukaan sidang ke-30 Jemaat GPM Sion. 3. Kebaktian kunci bulan Februari akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Februari 2024 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore dan PA gabungan unit akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 Maret 2024 pada sektor pelayanan masing-masing. 4. Dalam rangka menopang anak-anak jemaat dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK, maka akan dilaksanakan pergumulan bersama antara majelis jemaat dengan para siswa serta orang tua yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Maret 2024 jam 6 sore bertempat di Gedung Gereja Bukit Sion. Untuk itu, para orang tua dan siswa diharapkan dapat hadir dalam pergumulan dimaksud. 5. Kegiatan perkunjungan rumah tangga kepada seluruh keluarga jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret sampai dengan 11 Maret 2024. Untuk itu, maka kebaktian unit wadah pelayanan dan organisasi pada minggu itu ditiadakan. 6. Dalam rangka memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus di tahun pelayanan 2024, maka dihimbau kepada jemaat untuk dapat memasang ornamen-ornamen Paskah di depan rumah ataupun di lingkungan unit pelayanan. 7. Pelaksanaan sidang ke-48 Klasis GPM Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Maret 2024. Untuk itu diharapkan topangan seluruh warga jemaat untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. B. Lain-lain. Melalui kesempatan ini, Majelis Jemaat GPM Sion menyampaikan terima kasih kepada keluarga Bapak Fritz Pelamonia yang dengan sukacita telah menyumbangkan 50 buah kursi plastik. C. Berita keuangan. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran keuangan Jemaat GPM Sion tanggal 17 Februari sampai dengan 23 Februari 2024 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan tanggal 17 sampai dengan 23 Februari 2024 Rp30.266.500. Saldo tanggal 16 Februari 2024 Rp10.329.322. Jumlah pendapatan tanggal 17 sampai dengan 23 Februari 2024 Rp40.595.822. Belanja tanggal 17 sampai dengan 23 Februari 2024 Rp27.188.000. Saldo tanggal 23 Februari 2024 Rp13.407.822. Laporan selengkapnya dapat dilihat dan dibaca pada buletin jemaat. Kebaktian hari ini Minggu 25 Februari 2024 di Gereja Nafiri Sion pukul 08.00 WIB dipimpin oleh Pendeta R. Rahabeat. Tata kebaktian, pembukaan sidang ke-30 Jemaat GPM Sion, pembacaan firman Mazmur 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-24, nyanyian persiapan nyanyian GPM nomor 37 ayat 1 dan 2. Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatian warga keluarga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ambon, 25 Februari 2024, Majelis Jemaat GPM Sion, Pendeta RD Kakisina Ketua, Diaken MJF Nanuru Sekretaris. Saudara-saudari,
Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini kita bersyukur bersama karena Tuhan tetap menyertai dan memimpin gerejanya, sehingga kita tetap hidup dan melayani walau di tengah badai. Tetaplah berpengharapan pada kasih setianya. Mari siapkan diri untuk beribadah, menyembah dan memuji namanya. Pagi jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Marilah dengan penuh sukacita kita habiskan kebaktian ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah kekuatan dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Di atas dasar Yesus Kristus Tuhan kita yang telah memanggil kita menjadi gereja, kita terus bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia. Oleh kekuatan Roh Kudus, kita digerakkan untuk bertanggung jawab memperkuat kualitas kehidupan sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Maka kebaktian pembukaan sidang ke-30 Jemaat GPM Sion kita dasari dalam nama Tritunggal Allah kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Duduk ya. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih, reminiscere, ingatlah minggu ketiga sengsara Tuhan Yesus kita
tetap bersyukur kepada Tuhan dan bersama kita berbalasan memuji Tuhan. Oleh pertolongan Tuhan, kita telah ada di gereja Nafiri Sion ini, sektor El Shaddai. Kita ada di sini untuk bersama-sama menyatukan hati dan pikiran dalam memperkuat kualitas pelayanan gereja Protestan Maluku di tengah-tengah perkembangan zaman. Diberkatilah gereja yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepadanya. Maka di hadapan tahtanya yang maha kudus, marilah kita memuji nama Tuhan. Saudara-saudari, kita berkumpul di sini untuk bersama-sama menggumuli panggilan kita sebagai gereja yang mengemban misi Tuhan di tengah-tengah dunia. Kita pun harus jujur mengakui bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas hidup sebagai keluarga Allah bukanlah perkara yang mudah, melainkan harus dilandasi oleh ketaatan, kekudusan, dan kerendahan hati sebagai orang-orang yang telah terpanggil dan terpilih untuk melayani Tuhan. Maka marilah kita tunduk di hadapan Tuhan, merenungi kelemahan, keterbatasan, dan dosa-dosa kita. Tolonglah kami ya Tuhan, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Kuatkanlah tangan kami yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut kami yang goyah. Maka berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, hendaklah kita tetap teguh beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, sambil tetap mengingat pesan firman Tuhan.
bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Saudara-saudari, sebagai orang-orang yang telah ditebus dan selaku pelayan-pelayan Kristus, dengarkanlah petunjuk hidup baru sesuai dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia dan hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Boleh sambil tepuk tangan ya.
dengarkan dulu kembali. Yang kita nyanyikan tadi itu Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Kita ada dalam pelayanan firman. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Mazmur 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Setelah kita membaca firman Tuhan ini, kita sambut dengan nyanyian aklamasi Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, di tengah ibadah yang kami laksanakan di saat ini Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kuasailah seluruh kehidupan kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika firman Tuhan ini kami baca dan akan disampaikan oleh hamba pelayan firman di saat ini, biarlah kami semua mampu untuk mengerti dan melakukannya di setiap langkah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Mazmur 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-25 di bawah perikop aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh,
yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Baik ya? Masih semangat? Saya ingin meraba suasana kebatinan kita pagi hari ini. Meraba, merasakan. Jadi kita harus terhubung secara spiritual. Mari kita melatih dalam kebaktian, kita harus terhubung secara spiritual. Jangan sampai tubuh kita di sini saja, tetapi spirit kita kemana-mana. Bapak Ibu ya, itu memang butuh satu cara ya, satu cara bahwa kita datang ke sini, kita ingin merasakan hadirat Allah, tetapi juga merasakan bahwa persekutuan itu sesuatu yang indah. Baik keluarga seperti tadi keluarga Paliama, maupun juga keluarga-keluarga yang lain, keluarga sebagai sektor El Shaddai yang sudah mekar juga tambah Getsemani, yang menjadi panitia, keluarga sebagai jemaat, keluarga sebagai gereja, tetapi juga keluarga sebagai masyarakat di kota ini, di provinsi ini, bahkan satu keluarga sebagai Indonesia. Ya. Jadi suasana-suasana itu mesti selalu kita pastikan bahwa itu sedang kita hidupi, kita hayati, dan sedang kita nikmati. Hampir sebulan yang lalu, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, 27 Januari ya, hari Sabtu ya. Kita ada di sini lagi, Bapak Wakil menjadi moderator, dan kita berbicara soal apa yang menjadi semacam subtema atau ya gambaran yang agak luas tentang tahun ini, apa yang mesti kita imajinasikan. Dan kita bicara soal bersama-sama, kita bicara soal kualitas hidup, quality of life, dan kita bicara soal keluarga Allah. Semoga kita belum lupa. Dan satu pilar yang sangat penting, bahkan boleh kita sebut sebagai yang utama dalam rangka kualitas hidup adalah iman. Atau kerennya itu spiritualitas. Karena dengan spiritualitas yang semakin berkualitas, maka kita bisa pastikan bahwa hidup kita semakin berdampak. Spiritualitas semakin kokoh membuat hidup kita juga semakin tangguh. Walaupun ada banyak sekali tantangan juga yang kita hadapi. Suasana kebatinan kita pasca pemilu juga bisa berbeda-beda. Kalau boleh saya kategorikan dalam 3 suasana batin ya, suasana kebatinan. Yang pertama bolehlah kita sebut sebagai suasana yang agak galau ya. Galau karena banyak hal. Mungkin kita mau menjadi caleg ya, menjadi anggota legislatif, tapi Tuhan bilang belum saatnya. Kita agak galau juga. Tetapi jangan terlalu lama ya, Pak Peki ya, harus segera move on. Yang kedua, kita juga mungkin merasa suasana kebatinan kita menjadi takut. Kenapa kita takut? Karena belum ada hasilnya. Siapa yang akan menjadi pemenangnya?
Walaupun sebenarnya kita sudah hampir yakin bahwa sudah tahu bahwa ada pemenangnya. Tapi ya ada mekanisme politik yang juga harus kita hormati sampai tanggal 20 atau 21 Maret ya, baru kita umumkan. Kita takut jangan sampai tiba-tiba terjadi chaos di bangsa kita. Bisa saja karena pengalaman pemilu di negara-negara yang lain juga bisa chaos ya, terjadi konflik ya. Kemarin siang beta punya maitua nonton satu film ya di XX1. Judulnya Bob Marley, One Heart. Itu tentang Jamaika, satu negara kecil di Afrika yang setelah pemilu kemudian terjadi bentrokan. Jadi kita bersyukur sampai hari ini Indonesia masih damai. Dan kita berdoa dan berjaga-jaga karena iblis tidak pernah tenang ya. Kita mengatakan dia bagaikan singa yang meraung-meraung hendak menekam siapa saja yang diterkamnya, bikin konflik. Dan suasana kebatinan yang ketiga, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adalah gembira. Gembira, kita gembira, pesta sudah usai. Kita gembira bahwa kita dengar-dengar ada yang sudah menjadi, ya dapat disebut sebagai yang bisa menang atau yang berhasil. Kita gembira juga karena hal-hal yang lain. Pokoknya harus gembira. Di mana suasana kebatinan Bapak Ibu? Galau, takut, gembira. Nah, mari kita melihat apa yang juga sedang terjadi dengan pemazmur. Apa suasana hatinya? Dan saya menemukan 3 suasana itu juga sekaligus dirasakan oleh pemazmur yang disebut sebagai Daud. Ya, tidak semua yang disebut Mazmur Daud itu ditulis oleh Daud ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendalaminya juga. Tetapi 25 ayat cukup panjang. Saya yakin Bapak Ibu mendengarnya dengan hati sehingga ada kalimat-kalimat yang bisa masuk langsung ya, dari hati ke hati. Nah, saya ambil 3 saja Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anak. Saya ambil yang 3, yang pertama ayat 2. Padamu Tuhan aku berlindung. Oke? Padamu Tuhan aku berlindung. Itu suatu statement, satu pernyataan bahwa kepada Tuhan Daud berlindung. Kenapa Daud mesti berlindung? Itu pertanyaannya. Karena banyak orang bangkit melawan aku. Banyak orang merencanakan yang buruk kepadaku. Saul misalnya hendak membunuh Daud. Absalom anaknya mau membunuh ayahnya sendiri. Bangsa-bangsa yang lain berperang dengan Israel. Israel raya yang dipersatukan oleh seorang raja Daud, the king of Israel, the king of Sion. Tantangan, persoalan tidak pernah berakhir. Kita datang ke gereja ini, Bapak Ibu pernah menghitung berapa tikungan yang harus kita lewati. Saya mulai dari jalan Latu Meten itu ya, naik ke sini sekitar hampir 20 tikungan. Bapak Ibu tahu tidak, kalau kita tidak hati-hati setiap tikungan, kita bisa celaka loh. Bisa. Mungkin Bapak Ibu anggap biasa saja tikungan-tikungan srek. Tapi kalau kita tidak mengatakan bahwa padamu Tuhan aku berlindung, maka bisa saja kita mengalami celaka. Bisa. Tikungan-tikungan yang banyak itu ada tikungan yang sangat tajam, turunan-turunan ya, belokan-belokan. Hidup juga penuh dengan banyak sekali tikungan. Apalagi kalau ada banyak orang yang tidak hati-hati di jalan. Kita hati-hati tapi orang tidak hati-hati, dia bisa tabrak kita. Begitu kan yang kita alami sebagai pengantara. Tetapi pada Tuhan aku berlindung. Kalau minggu sengsara Tuhan yang kedua kemarin ya, masih ingat temanya apa ya Bapak Ibu, masih ingat ya? Minggu sengsara yang kedua itu temanya apa? Masih ingat? Ayo kita lihat contekan. Infokafit. Bila ia berseru. Berserulah kepada Tuhan. Kenapa? Karena estomihi. Karena dia adalah gunung batu, kota benteng, kubu pertahanan yang akan menyelamatkan aku. Gitu. Apakah kita sudah merasakan itu Bapak Ibu? Di minggu sampai masuk minggu ketiga ini, apakah kita bersama dengan ayat yang kedua, padamu Tuhan aku berlindung, pada Tuhan loh. Gunung batu itu adalah simbol atau metafora dari Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Ya, jadi nama sektor El Shaddai itu harus El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Dia adalah tempat perlindungan jemaat Sion. Dari rumah yang pertama sampai rumah yang terakhir, dari janin dalam kandungan ibu sampai kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan adalah tempat perlindungan. Walaupun banyak sekali tantangan, sekali lagi Tuhan adalah
perlindunganku. Yang kedua, ibu bapak saudara-saudari, ayat yang ke-8. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Jadi ada tantangan, ada galau-galaunya, tetapi jangan kehilangan sukacita. Kita tidak punya banyak hal, tapi mungkin kita masih punya sesuatu, yaitu sukacita. Karena apa? Karena tadi itu, karena kita berlindung pada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia Tuhan. Belajar dari Daud. Daud manusia sempurna? No. Nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk si Daud. Kita tahu dosa yang dia buat. Dia raja yang besar, tapi dia juga bisa menjadi raja yang lalim ketika dia menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi keinginannya. Nah, ini catatan juga bagi para pemimpin ya. Tuhan memberikan kuasa, tapi kadang-kadang kuasa itu dipakai untuk kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, dan hey, Tuhan akan ambil kuasa itu dari kamu, karena kuasa itu bukan milikmu. Kalau misalnya sekarang kita bicara pemilu ya, presiden terpilih, dari mana dia dapat kuasa itu? Dari dirinya, dari keluarganya? Oh tidak, dari rakyat. Siapa itu rakyat? Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Nah, jadi kuasa jangan sampai kemudian disalahgunakan dalam banyak hal. Kita juga ya sebagai pendeta-pendeta bisa juga, ya saya mohon maaf ya, bisa juga menyalahgunakan kuasa. Tapi kita belajar dari Daud. Tapi sekali lagi, walaupun Daud bikin dosa, bikin salah, tapi Allah adalah Allah yang penuh kasih. Kasih Allah tidak pernah berubah. Yesterday, today, and tomorrow. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu yang membuat kita masih ada sampai saat ini. Kalau Allah tidak mengasihi kita, kita sudah binasa, Bapak Ibu dan Saudara. Saya juga di sini tidak bisa berdiri di sini kalau bukan karena kasih Allah. Allah mengasihi Daud, Allah mengasihi Israel, dan itulah yang juga kemudian menjadi tema Minggu Sengsara Tuhan yang ketiga, reminiscere, yang artinya ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Ingat, Tuhan ingat akan kasih setia. Atau kita ingat bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Sehingga kita, kalaupun sudah jatuh, jangan tergeletak. Kita jatuh, kita harus bangkit. Siapa di sini yang tidak jatuh? Siapa di sini yang tidak bikin salah? Tidak ada kan? Tuhan Yesus juga bilang, hei kalau siapa yang tidak berbuat dosa, lempar si perempuan itu. Mana ada yang berani lempar? Semua bikin dosa kok. Cuma tidak diketahui saja. Ya, jadi ingat, Tuhan tetap mengasihi jemaat Sion. Apapun tikungannya, apapun persoalannya sampai sidang jemaat yang ke-30 ini, ya, dengan kepemimpinan Bapak Pendeta Riz Kakisina. Itu Pendeta Noni belum masuk ya, mungkin setelah sidang jemaat. Kasih setia Tuhan luar biasa, membuat kita terpesona. Yang terakhir Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, ayat yang terakhir. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ini pas dengan tema ya, tema dari tema minggu ini. Ingatlah kasih setia Tuhan dan tetaplah berpengharapan. Bapak Ibu, beras naik, harga naik. Itu kalau beras 2 udang ya 410.000 sekarang, 1 karung 25 kilo. Beras naik. Kita juga sekarang terbayang-bayang dengan berbagai hal yang membuat kita bisa putus asa. Despair namanya, putus asa. Kita juga belum tahu bagaimana kondisi bangsa ini ke depan. Apakah janji-janji pemilu itu betul-betul bisa diwujudkan? Anak-anak sekarang menunggu kapan mereka bisa makan siang gratis, kasih susu gratis, itu menunggu juga. Gimana itu janji-janji? Apakah kita menaruh harapan kepada siapa, Bapak Ibu dan Saudara? Bagian terakhir dari Mazmur ini mengatakan tetap harus menguatkan dan teguh. Walaupun ada banyak juga tantangan yang kita hadapi. Sebagai gereja, sebagai umat Tuhan di Maluku dan Maluku Utara, kita punya 770 jemaat, 34 klasis. Masalah juga banyak sekali, Bapak Ibu. Kadang-kadang ya kalau saya di MPH dan teman-teman, loh kok masalahnya tuh belum habis-habis ya. Itu orang bilang ombak panggil ombak, masalah datang terus-menerus ya. Masalah di internal, masalah eksternal, banyak sekali. Tetapi sebagai gereja, kita harus tetap mempunyai pengharapan. Pengharapan.
Karena itulah yang membuat kita tetap melihat cahaya di tengah kegelapan. Anak-anak muda, sahabat-sahabat muda, adik-adik, tetap harus mempunyai pengharapan. Walaupun sudah selesai sarjana, lapangan kerja di mana ya? Nah, tapi apakah putus asa? Pagi hari ini, dalam suasana Minggu Sengsara Tuhan yang ketiga, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita. Kasih setianya selalu ada bersama-sama dengan kita, dan Dia mau supaya kita tetap berpengharapan. Ya, Dia mau kita kuat. Walaupun kadang-kadang kita harus mengalami jalan-jalan yang tadi itu berliku-liku, banyak sekali tikungan. Tapi dengan tikungan-tikungan itu kita harus lebih hati-hati. Hati-hati menata jemaat ini. Hati-hati dalam seluruh kebersamaan. Hati-hati dalam sidang jemaat, supaya sidang jemaat menjadi suatu sidang yang penuh dengan suasana persaudaraan. Sidang jemaat menjadi satu sidang yang dirindukan oleh jemaat. Kapan sidang jemaat lagi ya? Karena ada suasana-suasana kebersamaan. Kapan sidang jemaat lagi supaya kita sama-sama berpikir untuk bagaimana jemaat ini bertumbuh dari waktu ke waktu, atau dalam terang subtema bagaimana jemaat ini terus mengalami peningkatan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu. Kualitas pendidikannya, ya, kualitas ekonominya, ya, kualitas pelayan khususnya, ya, kualitas politiknya, kualitas keluarga Allah, dan kualitas spiritual. Itu yang akan Bapak dan Ibu selama sehari ini ya, Bapak Pendeta Nathan dan Bapak Pendeta Roy. Selama sehari ini kita akan berbicara dalam suasana persaudaraan itu, dalam suasana kasih yang membuat kita menjadi kuat, karena kita saling menopang, kita saling melengkapi, kita saling menghidupkan satu dengan yang lain. Bukan soal berapa cepat dan berapa lama persidangan itu, tapi suasana kebatinannya seperti apa. Sukacita, kegembiraan, atau kegalauan, atau ketakutan. Kita takut soal angga-angga, kita takut soal hal-hal yang secara manusiawi mungkin membuat kita khawatir. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, aman dalam tangan Tuhan. Ingat itu judulnya, aman dalam tangan Tuhan. Ketika kita mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan, aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, karena aku percaya akan kasih setiamu yang tidak pernah berubah itu. Aku percaya kepada Engkau yang adalah sumber kekuatanku, jemaat Tuhan di Sion. Ya, saya yakin dan percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, kita semua akan terus berjalan, memberikan makna bagi kehidupan ini, supaya hidup kita bermakna. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kesempatan diberikan kepada ukulele community El Shaddai. Silakan adik-adik semua. Ini adik-adik ini datangnya dari Jogja ini, jadi pakai batik. Oke, bolehlah kita tepuk tangan buat anak-anak kita ya. Suasana kebatinannya harus gembira.
Terima kasih adik-adik semua, pendayung-pendayung hebat meski ombak dan gelombang. Berapa orang semuanya? 24 orang. Laporan untuk Pak Tony sebagai pembina sekolah minggu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak, kita akan memberikan persembahan syukur. Kita dengan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Lebih daripada itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan syukur dijalankan, kita bernyanyi bersama dari nyanyian GPM 173, Kami Syukurkan Berkat-Mu. Yesus
Ya jemaat, marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia dan penyertaan-Mu bagi kami sampai dengan saat ini ya Tuhan. Di mana selaku umat-Mu Tuhan, kami ada di dalam ibadah minggu di saat ini yang merupakan ibadah minggu sengsara ketiga Tuhan Yesus. Dan kami juga ada sekaligus di dalam ibadah pembukaan ke-30 persidangan Jemaat GPM Sion. Bapa, kami datang selaku umat-Mu, kami membawa seluruh tanda syukur kami Tuhan lewat seluruh pekerjaan, usaha dan panggilan kami yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tuhan, terima seluruh persembahan syukur kami ya Tuhan Yesus untuk dapat dipakai bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih untuk persembahan-persembahan yang jemaat berikan untuk penopang pelayanan bukan saja jemaat Sion, tetapi juga di seluruh jemaat di Gereja Protestan Maluku, karena kita saling berbagi sebagai keluarga Allah. Kesempatan diberikan kepada Sion Choir untuk menyampaikan pujian. Disilakan.
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya kira itu salah satu yang menginspirasi lagu tadi yang dibawakan oleh kawan-kawan kita dari Sion Choir. Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Di minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga, kami mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang penuh rahmat dan kasih setia. Hanya oleh rahmat dan kasih setia Tuhan itulah kami hidup, bahkan dapat berkarya di sepanjang hari-hari hidup kami. Hanya oleh rahmat dan kasih setiamu jemaat Tuhan di Sion ini boleh berhimpun di rumah Tuhan di Nafiris Sion ini, membunyikan nafiris syukur karena tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dan selalu baru rahmat Tuhan tiap pagi. Sidang jemaat yang ke-30 akan digelar. Suasana kebatinan kiranya terbangun, yaitu suasana penuh cinta kasih, suasana penuh kerukunan di antara seluruh peserta persidangan, termasuk panitia. Supaya persidangan ini menjadi satu persidangan gerejawi yang indah. Di dalamnya dibicarakan hal-hal yang baik bagi jemaat ini, membangun kualitas hidup jemaat ini, baik pribadi, keluarga-keluarga, institusi gerejamu, ya Tuhan. Maka curahkanlah roh-Mu yang kudus, karena hanya oleh roh-Mu yang kudus itulah Tuhan kami mampu untuk ada dan hadir dalam persidangan ini, memberikan kontribusi pikiran, semangat, dan dukungan-dukungan moral yang kuat, supaya persidangan ini boleh berakhir dengan hasil-hasil yang baik. Tuhan kenal dan tilik sungguh perkembangan jemaat ini dari tahun ke tahun, pertumbuhannya dan buah-buah yang boleh dirasakan, tetapi juga tantangan-tantangan dan tikungan-tikungan tajam yang mereka hadapi dari waktu-waktu pelayanan mereka, termasuk para penatua dan diaken yang akan menghadiri persidangan yang terakhir dalam masa kepelayanan mereka di periode ini. Maka kami mau berdoa, Tuhan berkati para hamba-Mu ini Tuhan, para penatua dan diaken yang telah memberi hidup dan waktu mereka untuk Tuhan punya pekerjaan. Tuhan jualah yang akan memberikan berkat bagi mereka, bagi keluarga mereka, bahkan bagi keturunan mereka. Satu hal yang kami yakin bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah mereka tidak sia-sia. Kami juga berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, bagi seluruh kehidupan umat Tuhan dalam jemaat kami di sini. Tuhan memberkati anak-anak, bahkan janin dalam kandungan ibu terpelihara oleh Tuhan. Demikian juga orang-orang tua kami dengan pekerjaan dan profesi mereka apapun. Kiranya ada berkat Allah yang boleh tersedia di tengah kondisi dan keadaan yang mungkin hari ini cukup sulit. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan kepada kami untuk tetap teguh dan kuat, karena kami datang kepada Engkau, sumber perlindungan kami. Kami menaruh pengharapan kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang menderita, tetapi yang bangkit untuk menyelamatkan kami. Engkau adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa kami selesaikan bersama dengan Tuhan. Kami ada bersama dengan seorang ibu yang sakit, atau seorang anak yang sakit. Kami ada bersama dengan keluarga-keluarga yang berduka cita. Dalam doa kami Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Kami ada di hati para calon legislatif yang mungkin saja mereka sudah tahu bahwa mereka belum berhasil. Biarlah Tuhan meneguhkan hati mereka dan memberikan kepada mereka harapan untuk terus melangkah bersama Tuhan, karena selalu ada kesempatan untuk memberi makna atas kehidupan. Kami berdoa bagi bangsa ini dalam suasana-suasana politik, supaya bangsa ini tetap damai, dan biarlah Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin supaya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan ataupun kelompok. Kami berdoa dan menopang pelayanan masyarakat di kota yang kami cintai ini, kota Ambon Manise. Engkau berkati pemimpinnya, baik Bapak pejabat wali kota, Bapak Sekot, tapi juga pihak kecamatan, teristimewa Bapak Sekcam yang boleh hadir bersama-sama dalam persidangan ini. Engkau memberkati beliau dan seluruh pemimpin dan warga kota Ambon, termasuk Pak Tony Latuheru yang pernah menjadi sekretaris kota di kota ini,
Engkau memberkati dan menyertai semua orang yang telah berkontribusi bagi kota ini, yang memberikan hati mereka, hidup mereka bagi kota ini. Kota di mana api Injil menyala untuk pertama kali di Nusantara. Disinilah Injil Tuhan, dan api itu akan terus menyala sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih untuk kerja keras, kerjasama, kerja cerdas dari panitia di sektor El Shaddai yang juga sudah dimekarkan satu sektor baru, Getsemani. Tuhan berkati ketua panitia dan seluruh panitia yang ada supaya mereka memiliki suasana kebatinan yang penuh sukacita mengerjakan tugas kepanitiaan. Dan mereka percaya bahwa Allah Maha Kuasa, tak usah takut, tak usah khawatir, Allah menyediakan apa yang dibutuhkan demi terselenggaranya persidangan ini. Terima kasih untuk semua talenta yang telah dipadukan dalam seluruh rangkaian persidangan ini, baik selaku pemain musik, adik-adik kami, anak-anak kami yang mengiring musik, demikian juga yang mengisi pujian, ukulele, community, El Shaddai, demikian juga Sion Choir, orang-orang muda yang mau Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan dalam masa muda mereka. Demikian juga seluruh pelayan liturgi yang lain, termasuk para tua gama, kolektan, kantoria, penata multimedia, sound system. Pakai mereka semua Tuhan sebagai alat-alat yang kecil untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk perjalanan bersama gerejamu, jemaat bahkan klasis kota Ambon. Ada 4 jemaat yang juga melaksanakan persidangan di hari yang sama. Sion, Betel, Irene, dan 1 jemaat yang lain. Tuhan memberkati seluruh persidangan yang ada supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati juga Bapak Pendeta Nathan, Bapak Penatua Roy Mongi yang hadir bersama-sama mendampingi persidangan ini. Dalam keutuhan sebagai gerejamu, kami berjalan bersama dengan pemerintah di dusun ataupun di negeri ini. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin kami supaya mereka tetap menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Bersukacitalah kami dengan mereka yang bersukacita, yakni mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini, dan rupa-rupa berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada umat-Mu. Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami. Kami bersorak-sorak karena Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kami akan teguh dan berpengharapan kepada Tuhan karena Engkau adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang menyertai umat-Mu Tuhan di Sion. Dan dari Sion nama-Mu dimuliakan. Dari Sion Injil Tuhan terus diberitakan. Dari Sion ada berkat-berkat Allah yang mengalir di setiap keluarga, bersama-sama membangun kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Terpuji-puji nama-Mu ya Allah Tuhan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan berdiri, dan Bapak Ibu, saudara-saudari, kebaktian ini akan segera usai, sekaligus persidangan akan dimulai. Dan persidangan ini di jemaat kita ini adalah wujud tanggung jawab kita selaku gereja yang terus bergumul di dalam dunia untuk meningkatkan kualitas hidup bersama di tengah-tengah perubahan zaman. Jika Tuhan telah memanggilmu,
untuk semua tugas pengutusan kita memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk untuk doa syukur pribadi. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Bapak Pendeta J. Siwaleta MSI, Bapak Roy Mongi, Ibu Titiahi, Dewa KBC, yang kami hormati Camat Cirimau atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat GPM Sion, Bapak Pendeta RD Kakisina MSI beserta Majelis Jemaat GPM Sion, yang kami hormati Bapak Pendeta Dr. Rudi Rahabiat M.Hum yang telah memimpin kita dalam ibadah pembukaan tadi, yang kami hormati seluruh peserta sidang ke-30 Jemaat GPM Sion, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan lainnya yang tidak kami sempat sebutkan satu demi satu. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah yang empunya gereja, acara pembukaan persidangan ke-30 Jemaat GPM Sion Minggu 25 Desember 2024 dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Amin.
duduk kembali. Laporan Ketua Panitia Pelaksana pada Ibu Julen Merel Matula Pelwa disilakan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Yang beta hormati Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pak Pendeta Nathan Siwalete, Pak Penatua Roy Mongi bersama Ibu Titiai. Yang beta hormati Kepala Wilayah Kecamatan Sirimau yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Camat Bapak Riki Manuel STPI MSI bersama Ibu. Yang beta hormati Kepala Kelurahan Batu Gajah, Ketua Majelis Jemaat GPM Sion Bapak Pendeta Aris Kakisina, Bapak Pendeta Dr. Rudi Rahabeat MSE yang berkenan melayani kebaktian pembukaan sidang jemaat ke-30 Jemaat GPM Sion di saat ini. Bapak Ibu, para undangan yang lainnya, para peserta persidangan 30 Jemaat GPM Sion, kawan-kawan panitia sidang jemaat ke-30, dan yang beta kasihi warga jemaat GPM Sion, sekali lagi terimalah salam kami, Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Saat ini saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas anugerah dan rahmat-Nya. Kita boleh ada di sini dalam perhelatan kegiatan gerejawi, yakni persidangan ke-30 Jemaat GPM Sion. Di era digital dan globalisasi, sebagai gereja yang terus melayani untuk proses penguatan spiritual umat dalam membentuk profil bergereja menjadi gumulan kita bersama. Persidangan jemaat ke-30 Jemaat GPM Sion di saat ini di bawah payung tema sentral GPM, beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Dan subtema, bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Bapak Ibu yang beta kasihi, izinkanlah beta menyampaikan laporan panitia sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. Ketetapan Sinode nomor 11 garing SND garing 37 garing 2016 tentang peraturan pokok jemaat. 2. Rekomendasi nomor 05 garing SJ datar GPM garing S garing 29 garing 2023 tentang hasil persidangan jemaat GPM Sion ke-29 tahun 2023, pembentukan panitia persidangan jemaat GPM Sion ke-30 tahun 2024 yang menjadi tuan rumah adalah sektor El Shaddai. 3. Surat keputusan Majelis Jemaat GPM Sion nomor 10 garing KKA titik JSN garing PAN garing 09 garing 2023 maksud saya, tentang revitalisasi panitia pelaksana persidangan ke-30 Jemaat GPM Sion tahun 2024. 2.
kegiatan dan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan persidangan ke-30 Jemaat GPM Sion tahun 2024 yang digelar di hari ini telah didahului dengan beberapa kegiatan antara lain: 1. PA tentang tema dan subtema pada sektor-sektor pelayanan pada hari Jumat 26 Januari 2024 dalam ibadah-ibadah sektor pelayanan. 2. Pengkajian subtema persidangan kepada semua perangkat pelayan sejemaat GPM Sion yang dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Januari 2024. 3. Pra persidangan jemaat dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2024. 3 angkarum peserta persidangan. Peserta persidangan ke-30 Jemaat GPM Sion tahun 2024 akan dihadiri oleh 120 orang yang terdiri dari A. Peserta biasa, yakni utusan sektor sebanyak 33 orang, Majelis Jemaat GPM Sion sebanyak 38 orang. B. Peserta luar biasa, yakni Majelis Pekerja Klasis sebanyak 4 orang, Badan Pembantu Pelayanan sebanyak 22 orang, tim-tim dan panitia sebanyak 18 orang, tamu undangan sebanyak 5 orang. Dengan demikian, jumlah keseluruhan peserta persidangan ke-30 Jemaat GPM Sion, baik peserta biasa maupun peserta luar biasa, sebanyak 120 orang. 4. Angkat pembiayaan dan usaha pendanaan. Untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan sejak pemahaman tema subtema sampai dengan digelarnya persidangan jemaat di saat ini, panitia penyelenggara melakukan berbagai kegiatan usaha dana antara lain: 1. Usaha dana dari panitia persidangan. 2. Subsidi dari APB Jemaat GPM Sion. 3. Permohonan bantuan melalui proposal pendanaan. 4. Sumbangan donatur. Dan yang kelima, sumbangan sukarela dari panitia persidangan. Dengan dana yang terhimpun secara sederhana, kami gunakan untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan sampai dengan hari ini. Persidangan ke-30 digelarkan dengan mengedepankan prinsip ugahari. Hadirin dan jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri laporan ini, izinkan saya sebagai Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan rasa terima kasih atas segala bentuk dukungan moral, doa, dan sumbangan keuangan kepada kami panitia, sehingga seluruh kegiatan sampai saat ini dapat berlangsung masing-masing kepada: 1. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. 2. Ketua dan Majelis Jemaat GPM Sion. 3. Pemerintah Kota Ambon. 4. Bapak Jenderal Riz Pelamonia di Jayapura. 6. Ibu Novita Anak Kota. 7. PT Dok Wayame. 8. Bapak John Lewerisa. Dan yang ke-9, Bapak Joni Watimena. Apresiasi terima kasih pula kami sampaikan yang sangat luar biasa kepada teman-teman panitia penyelenggara sidang Jemaat ke-30 Jemaat GPM Sion, terkhusus kepada almarhum Bapak Agus Haspers dan keluarga, di mana di saat awal kita memulai dalam kegiatan-kegiatan panitia persidangan ini, almarhum bersama-sama dengan keluarga ada dengan kita. Tapi karena Tuhan punya kehendak lain, oleh sebab itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga Haspers, Ibu Pendeta Desi dan anak-anak kekasih. Bapak Ibu undangan dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri laporan ini, perkenankan Beta meminta kesediaan
pada waktunya Ketua Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Bapak Pendeta Yonatan Siwalete, untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka acara persidangan ke-30 Jemaat GPM Sion di hari ini. Bapak Ketua Majelis Jemaat GPM Sion untuk menyampaikan pidato serta sambutan dari Kepala Wilayah Kecamatan Sirimau atau yang mewakili. Demikian laporan ini dapat disampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati kita semua. Ambon, 25 Februari 2024. Panitia Persidangan ke-30 Jemaat GPM Sion. Ketua Jolin Mirel Parera Matula Pelwa, Sekretaris A. Haumahu Patinama, Sekretaris. Shalom. In Memoriam yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Sion. Hadirin dimohon berdiri. Iya Bapak Ibu, mari kita meyakini sungguh bahwa Injil dan kekristenan ini masih ada sampai saat ini. Itu hanya karena pekerjaan Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, tetapi juga oleh pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang telah melakukan pekerjaan pelayanan ini. Mereka yang terdahulu melakukan tanggung jawab pekerjaan pelayanan ini, bahkan yang telah berpulang, semua itu adalah wujud daripada kemurahan Tuhan yang berkenan memanggil dan mengutus mereka. Mari kita mendoakan mereka, terutama keluarga-keluarga mereka juga, supaya tetap diberkati Tuhan. In Memoriam dimulai. Selesai. Disilakan duduk. Bapak Ibu hadirin silakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan pidato Ketua Majelis Jemaat GPM Sion. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam. Yang kami hormati Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, yang hadir Pendeta Nathan Siwalete, Penatua Roy Mongi, juga hadir ada Ibu Ado Titiahi. Yang kami hormati Camat Sirimau, kebetulan hadir Pak Sekretaris Camat. Yang kami hormati juga Lurah Batu Gajah. Yang kami hormati Pendeta Dr. Rudi Rahabiat MHum yang telah memimpin kebaktian sidang 30 di pagi ini. Peserta sidang 30 Jemaat Sion yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengawali pidato pembukaan sidang 30 Jemaat GPM Sion ini, perkenankanlah beta mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk memanjatkan pujian dan syukur kepada Tuhan Kepala Gereja yang telah berkenan menyertai, menjaga, melindungi, dan menghantar kita sampai dengan saat ini. Bahkan kita dipercayakan untuk merayakan Usbu Sengsara yang ketiga di tahun 2024 ini.
Kita percaya bahwa hanya oleh karena kasih-Nya yang agung itu, Ia telah menopang kita dalam melaksanakan pekerjaan menanam dan menyiram di kebun anggur Tuhan di Jemaat GPM Sion. Penyelenggaraan pelayanan di tahun 2023 dilaksanakan dalam suasana aman dan damai. Sekalipun ada beberapa keluarga dalam jemaat yang mengalami ancaman banjir dan longsor, namun sepertinya mereka telah berdamai dengan situasi tersebut. Tuhan telah menghikmati kita untuk dengan bijak menghadapi dan melewati ancaman tersebut. Pelayanan di tahun 2023 diselenggarakan dan dipandu dengan tema 5 tahunan. Beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Dan subtema memperkuat gereja dan pembangunan demokrasi serta hidup bersama yang berkelanjutan di tengah perubahan zaman. Dalam penyelenggaraan pelayanan tahun keempat dalam arahan Renstra 2020-2025, maka keputusan Sidang 29 kita terus berbenah di tengah upaya membangun sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan yang lebih optimal. Seiring dengan itu, maka tidak bisa disangkali bahwa menurunnya ekonomi global telah turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jemaat dan keluarga. Sekalipun demikian, semangat menata layani pelayanan dari semua unsur dalam jemaat tidak pernah surut, baik pelayannya, majelis jemaat, bakopel, badan pembantu lainnya. Terus melakukan tugas-tugas pelayanan dengan sukacita dan ditopang oleh umat, sehingga tugas-tugas pelayanan itu dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Harus kita akui bahwa terselenggaranya tugas-tugas pelayanan itu hanya karena kasih karunia Tuhan yang menyertai dan memperlengkapi pelayannya, dan bukan karena kuat hebatnya pelayan itu sendiri. Baik dalam merealisasi program pelayanan dan anggaran, tetapi juga suksesnya Sidang 30 ini. Persekutuan Jemaat serta peserta sidang yang kami kasihi, untuk pelaksanaan Sidang 30 Jemaat GPM Sion hari ini, Minggu 25 Februari 2024, masih dengan tema 5 tahunan yang sama. Beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Dan subtema bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Tema dan subtema ini hendaknya menjadi mesin pendorong bagi kita untuk terus melakukan pembenahan terhadap kehidupan bergereja dan terus proaktif dalam memberlakukan tahun rahmat Tuhan itu dengan maksimal. Upaya maksimal untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan akan menjadi nyata lewat optimalisasi program-program pelayanan yang dikerjakan dalam kurun waktu pelayanan di tahun ini. Dalam semangat keberpihakan kepada upaya peningkatan kualitas kehidupan untuk menghadapi berbagai problematika di tengah kehidupan umat, pelayan dan lembaga secara bersama-sama maka dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh ruang-ruang kehidupan, Sidang 29 Jemaat GPM Sion yang berlangsung pada tanggal 22 Januari 2023 telah menetapkan 21 sasaran strategis dengan 35 kegiatan strategis pula. Dalam realisasi kegiatan strategis kita memang tidak mencapai target, sebab dari 35 kegiatan yang ditetapkan hanya 29 yang dapat direalisasikan dan 6 kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Sidang 29 juga menetapkan 15 rekomendasi dalam realisasinya, tidak juga mencapai target sebab hanya 13 rekomendasi yang dapat direalisasi, sedangkan 2 rekomendasi belum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam laporan umum pelayanan dan keuangan tahun 2023. Untuk APBJ tahun 2023, Sidang 29 menetapkan pendapatan murni sebesar Rp1.868.216.260. Realisasi pendapatan murni tahun 2023 sebesar Rp1.816.513.673. Realisasi kurang target sebesar Rp52.072.587. Sedangkan untuk belanja murni jemaat ditetapkan Rp1.868.216.260. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, disadari bahwa dalam menjalankan tugas
sebagai mandataris persidangan untuk mewujudkan harapan merealisasi seluruh hasil keputusan persidangan 29 dengan capaian 100% tidak dapat direalisasikan dengan maksimal. Untuk merealisasi kegiatan strategis dan rekomendasi, Majelis Jemaat telah menjadwalkan pelaksananya sesuai dengan keputusan sidang 29. Namun demikian, masih saja ada kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan strategis tersebut, antara lain ekonomi keluarga yang sulit yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi jemaat, kehadiran dalam kebaktian minggu dan sektoral tidak maksimal, angka pendapatan sebagian warga jemaat yang tidak tetap, tidak stabil, turut mempengaruhi partisipasi pemberian jemaat untuk menopang pelayanan. Pengembalian sampul persepuluhan, syukur Paskah, hari ulang tahun GPM, sampul Adventus, Natal, akhir tahun yang tidak mencapai target, dan hanya berkisar hampir 50% turut mempengaruhi pendapatan gereja. Menyikapi realitas tersebut, maka ada beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Majelis Jemaat sebagai mandataris persidangan, antara lain sebagai berikut. Pertama, memberi pemahaman terhadap umat tentang pentingnya keterlibatan dalam peribadahan jemaat. Membangun kesadaran memberi lewat ceramah akhir bulan dan melalui pastoral periodik 4 tahun sekali yang dilakukan dalam tahun pelayanan berjalan. Penguatan kapasitas pelayan dalam melakukan analisa dan evaluasi terhadap fakta-fakta pelayanan yang diselenggarakan diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelayanan di tahun ini dan seterusnya. Kita juga bersyukur atas kerja keras tim pemelihara gedung gereja, kantor jemaat dan pastori yang telah bekerja keras sehingga upaya untuk memperbaiki sarana yang rusak dapat dikerjakan dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh tim antara lain dapat disebutkan, di gedung gereja Sion telah dilakukan perbaikan terhadap bagian gedung gereja yang rusak. Di gereja Bukit Sion juga telah dilakukan perbaikan pada gedung gereja Bukit Sion dan renovasi pastori 1 dengan dana hibah dari pemerintah Kota Ambon. Di gereja Nafiri Sion juga sementara dilakukan perbaikan yang meliputi pergantian keramik di halaman gereja, pengecatan pintu dan jendela, dan rencana selanjutnya adalah penggantian plafon, pengecatan menyeluruh yang akan dikerjakan di tahun 2024 ini. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Ambon yang telah membantu kami untuk merenovasi gedung pastori 1 dan dengan dana hibah yang telah diberikan. Terima kasih juga disampaikan kepada tim yang telah bekerja keras selama ini. Karena itu berdasarkan fakta-fakta pelayanan dan langkah-langkah pengembangan pelayanan yang dilakukan, maka diharapkan umat mengalami pertumbuhan iman dan spiritual serta wawasan bergereja yang maksimal. Pertumbuhan umat diharapkan bukan hanya secara kuantitas tetapi terutama kualitas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baru saja melewati suatu tahapan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sekalipun hasilnya belum diumumkan, tetapi patut kita menaikkan pujian dan syukur bagi Tuhan yang telah memperkenankan bangsa kita melakukan suatu perhelatan politik yang akbar dan dapat berlangsung dengan sukses. Kita percaya bahwa suksesnya perhelatan politik ini tidak terlepas daripada pertolongan Tuhan di dalamnya. Mari kita doakan supaya yang terpilih mereka dapat bekerja dengan baik demi kesejahteraan masyarakat dan bangsa ini. Selaku gereja, tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam periodisasi pelayanan Majelis Jemaat 2020-2025. Itu berarti bahwa rangkaian pelayanan selama 4 tahun telah kita lewati dengan berbagai pengalaman iman di dalamnya. Ada majelis jemaat yang bertambah sebagai konsekuensi dari pemekaran unit di sektor El Sadai. Ada majelis yang diganti, ada bakopel yang diganti, dan ditambah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Ada pula pemekaran sektor El Sadai menjadi sektor El Sadai dan sektor Getsemani. Semua ini adalah wujud dari perkembangan dan pertumbuhan jemaat yang patut kita syukuri. Tahun 2024 juga merupakan tahun akhir dalam implementasi Renstra Jemaat tahap kedua dalam arahan Renstra Jemaat 2015-2025. Oleh karena itu kita juga harus memikirkan langkah-langkah selanjutnya untuk merumuskan Renstra baru untuk dasawarsa selanjutnya. Tahun 2024 ini juga kita akan mempersiapkan pemilihan penatua dan diaken untuk masa bakti 2025-2030 yang akan dimulai pentahapannya pada 1 Juni mendatang. Mari kita melakukan agenda gereja tersebut dengan kesadaran iman yang sungguh kepada Tuhan sebagai Sang Pengutus, bahwa
bagi kita Allah telah mempercayakan tugas-tugas pelayanan dan kesaksian ini untuk kita kerjakan. Hal ini membuktikan bahwa Allah tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan setiap orang yang berkenan kepadanya untuk melakukan pekerjaan pengutusan itu. Pada sisi lain, dalam rangka pengembangan pelayanan dengan kesaksian ke depan, maka untuk memperpendek rentan kendali pelayanan yang secara geografis sektor El Shaddai dan sektor Getsemani cukup jauh dari pusat kendali pelayanan di Gereja Sion, maka sudah saatnya sidang ini membicarakan dan mempercakapkan persiapan pemekaran jemaat baru, jemaat Nafiri Sion yang meliputi sektor El Shaddai dan sektor Getsemani. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon yang telah berkenan melakukan pendampingan bagi kami jemaat GPM Sion selama ini. Sekaligus dengan kerendahan hati kami memohon untuk pada waktunya Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon yang diwakili oleh Pendeta Jonathan Siwalete memberikan amanat dan membuka dengan resmi persidangan 30 jemaat GPM Sion ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Kecamatan Sirimau atau yang mewakili yang berkenan hadir dan akan memberikan sambutan di sidang ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada panitia sidang 30 Jemaat Sion yang telah bersusah payah mempersiapkan penyelenggaraan sidang ini. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, terutama juga para donatur yang telah membantu jemaat ini dalam pengembangan pelayanan, tetapi juga panitia. Beta lihat ada Bapak Onil Lewerisa dan kebanyak suka sesumbangan perketong. Tapi kiranya jangan sampai di situ saja, katong masih butuh Bapak pensumbangan lain. Pelabuhan masih balobang di atas Bapak, tolong bantu katong lain. Ya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf bila dalam penyelenggaraan pelayanan dan kesaksian di tahun 2023 kemarin ada yang kurang berkenan dan mengecewakan Bapak Ibu jemaat semua. Mari kita tetap solid dalam mengembangkan persekutuan dan menjaga solidaritas kesesamaan yang kuat demi kemuliaan Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sekian dan terima kasih. Salam.
menyanyikan bersama lagu Mars Gereja Protestan Maluku. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita ikuti bersama arahan Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon sekaligus membuka dengan resmi pelaksanaan persidangan ke-30 Jemaat GPM Sion yang ditandai dengan scan tangan. Yang terhormat Bapak Pendeta J. Siwaleta MSI disilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, selamat pagi dan shalom. Sekali lagi shalom. Ketua agak loyo kah? Iya. Yang saya hormati Camat Sirimau yang dihadiri oleh Pak Sekretaris Camat. Yang saya hormati Lurah Batu Gajah. Yang saya hormati rekan Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pak Penatua Roy, Ibu Pendeta Ado dan anggota tim Litbang, ya. Yang kami hormati dan kasihi Ketua dan anggota Majelis Jemaat GPM Sion. Yang kami hormati dan kasihi Bapak Pendeta Rudi Rahabiat sebagai pelayan firman di kebaktian pembukaan sidang ke-30 bersama Ibu yang berkenan hadir. Yang saya hormati dan kasihi anggota DPRD Provinsi Maluku, Pak John Lewerisa. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Tony Ratuheru. Yang saya hormati dan kasihi pengurus unit, wadah organisasi, dan badan-badan pembantu pelayanan di lingkup Jemaat GPM Sion. Yang saya hormati panitia pelaksana persidangan Jemaat yang ke-30, Bapak Ibu peserta sidang, para undangan dan hadirin yang kami hormati. Hadirin dan peserta persidangan yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, yang telah dan terus menuntun kita
melakukan tugas-tugas pelayanan bergereja di sepanjang tahun 2023 hingga kini, memasuki tahun pelayanan 2024 secara khusus di hari ini lewat persidangan yang ke-30 Jemaat GPM Sion. Persidangan jemaat yang dilaksanakan hari ini memiliki posisi strategis dalam rangka mengembangkan amanat misi pelayanan atau mengimplementasi keputusan-keputusan strategis gereja itu sendiri. Dalam kesadaran itulah, kami ingin mengajak saudara-saudari memiliki pemahaman bersama bahwa persidangan jemaat bukan hanya merupakan wujud pelaksanaan tugas organisasi kelembagaan semata, tetapi persidangan jemaat adalah juga sebuah perbuatan gerejawi yang kita aktakan bersama dalam berbagai evaluasi dan kebijakan ke depan. Atas kesadaran itulah, kami hendak menyampaikan beberapa pikiran untuk menjadi perhatian forum persidangan jemaat ini, serta dapat mengkonkretkan pokok-pokok pikiran ini dalam seluruh persidangan jemaat yang terselenggara di saat ini. Yang pertama, momentum persidangan jemaat haruslah memotivasi dan membangun kesadaran kita bersama dalam gerak pelayanan dan tanggung jawab para pelayan dan umat di jemaat ini. Lewat persidangan jemaat ini dapat memberi gambaran capaian penjabaran program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Sekaligus persidangan jemaat ini akan melakukan evaluasi capaian tahun ketiga implementasi Renstra Jemaat 2021-2025. Mesti dipahami bahwa pencapaian Renstra Jemaat di tahun ketiga ini bukan hanya capaian internal jemaat, tetapi pencapaian Renstra Jemaat juga menjadi bagian dari proses berjalan bersama sebagai gereja dalam klasis dan sinode dalam bingkai pelaksanaan pola induk pelayanan dan rencana induk pengembangan pelayanan dengan seluruh capaiannya bagi GPM yang hendak menuju 1 abad GPM yang telah digagas oleh Majelis Pekerja Harian Sinode. Dalam kepentingan itu, memasuki tahun keempat di tahun 2024, sudah waktunya disiapkan dan dilakukan moneva partisipatif dalam upaya mengukur capaian evaluasi Renstra dan sejauh mana dampak dari pelaksanaan kegiatan selama ini. Diharapkan Majelis Jemaat bersama tim Balitbang Jemaat dapat mengerjakan secara bertahap dalam kepentingan dan kesiapan penyusunan Renstra baru ke depan. Yang kedua, dalam situasi-situasi sulit sekarang ini dengan berbagai tantangan yang mempengaruhi tingkat capaian pendapatan keuangan jemaat, maka diharapkan jemaat harus membudayakan program atau kegiatan prioritas pelayanan yang berbasis pada Renstra Jemaat. Dengan membiasakan adanya program prioritas yang berbasis Renstra, itu berarti jemaat secara perlahan membentuk manajemen program yang terukur dan dievaluasinya dilakukan secara bersama-sama oleh majelis jemaat bersama semua unsur pelayanan di dalam jemaat. Pentingnya kita membangun kesadaran berjalan bersama atau sunhodos dalam pelaksanaan program dan pelayanan. Bagaimana mengkoordinasikan masalah-masalah pelayanan yang ada di jemaat melalui program-program prioritas yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik jemaat. Selain itu, apapun program dan kegiatan pelayanan yang kita rancang, mestilah bertumpu pada kekuatan keuangan gereja dengan segala capaiannya. Evaluasi hasil rekon dan revat keuangan tahun 2024 memperlihatkan tingkat capaian keuangan jemaat-jemaat bervariasi. Bahkan ada jemaat yang tidak mencapai target. Dan ini harus menjadi tolak ukur dalam merancang dan mendesain pelayanan jemaat. Sambil kami berharap majelis jemaat terus berupaya membangun sebuah manajemen dan mekanisme pelayanan gereja yang adaptif, yang dibutuhkan kreativitas pelayanan dari para pelayan. Sumber daya pengelola keuangan gereja di jemaat-jemaat perlu ditingkatkan. Transparansi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan mesti menjadi informasi yang terbuka bagi jemaat sebagai salah satu cara membangun kepercayaan jemaat. Seluruh pendampingan pelayanan terhadap umat perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan. Capaian keuangan jemaat-jemaat tentu turut berpengaruh secara internal terhadap penataan dan pengembangan pelayanan jemaat, tetapi bersamaan dengan itu juga memberi pengaruh pada tanggung jawab jemaat dalam memenuhi tanggungan institusi 30% ke sinode. Harus dipahami bahwa tanggungan institusi 30% tidak hanya dilihat semata-mata dalam korelasi seakan berdampak pada pelaksanaan program di tingkat jemaat itu sendiri, tetapi mesti diletakkan juga pada kesadaran dan perspektif pelayanan GPM secara utuh sebagai keluarga Allah, yaitu kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan.
Pertama Korintus 8 ayat 14. Itulah hidup yang saling berbagi dan saling peduli antara sesama warga gereja. Yang ketiga, diharapkan lewat persidangan jemaat ini pula tergambar bagaimana mengkoordinasikan masalah-masalah pelayanan yang ada di jemaat melalui program-program yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan berkarakteristik jemaat. Misalnya kebutuhan partisipasi kehadiran warga jemaat dalam sebuah bentuk kebaktian, kebutuhan pengembangan ekonomi jemaat, kebutuhan mitigasi kebencanaan dalam hubungan dengan keberadaan lingkungan yang rentan bencana, kebutuhan dalam hubungan menyikapi masalah-masalah sosial, serta bagaimana membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam menangani berbagai masalah sosial dimaksud. Kebutuhan partisipasi semua segmen pelayanan dalam partisipasi dan membangun pelayanan secara bersama, dan kebutuhan lainnya yang disesuaikan dengan konteks kebutuhan dan dinamika jemaat. Keempat, memasuki tahun 2024 secara eksternal, kita diperhadapkan dengan agenda demokrasi, yaitu pelaksanaan pemilihan umum serempak, dan itu sudah terlaksana, dan kita akan berhadapan lagi dengan pemilu kada di penghujung tahun 2024. Secara internal gereja kita memasuki pemilihan majelis jemaat gereja Persema Maluku. Kedua agenda ini patut mendapat perhatian bersama dalam merancang bangun penyusunan program kegiatan dan pelayanan lainnya, dengan memperhitungkan konsentrasi keterlibatan dan partisipasi bersama dalam kedua agenda dimaksud, secara khusus seluruh tahapan dan proses pemilihan majelis jemaat, mengingat konsentrasi dan energi kita juga akan fokus pada kedua agenda dimaksud. Untuk itu, diharapkan penyusunan program mempertimbangkan capaian keuangan tahun 2023 dan waktu pelaksanaannya. Selain itu, alokasi anggaran untuk agenda pemilihan majelis jemaat patut mendapat perhatian di persidangan jemaat ini. Terkait dengan agenda pemilihan umum 2024 yang telah kita lewati sebagai gereja, kami berterima kasih sebab pelayan dan umat telah melakukan tugas mendukung dan menyukseskan secara bersama setiap tahapan dan agenda demokrasi ini dengan sangat baik. Jagalah persekutuan bersama dan rawatlah perdamaian dalam masyarakat di mana kita ada. Begitupun juga dengan kesiapan pelaksanaan pemilihan majelis jemaat, kami mengajak saudara-saudari topanglah tugas bergereja dan doakanlah pemilihan majelis jemaat GPM periode 2025-2030 yang seluruh pentahapannya akan berlangsung di tahun 2024 ini, supaya semua berjalan dengan baik. Bagi seluruh warga GPM yang sudah sidi, kami berharap berikanlah kami saudara-saudari kami dipakai Tuhan dalam tugas sebagai penatua dan diaken selagi kita masih kuat untuk menjalani dan menjadi pelayan di Gereja Protestan Maluku. Kelima atau yang terakhir, dinamika kehidupan dengan semua perkembangan di Kota Ambon adalah ruang panggilan iman jemaat-jemaat yang ada dalam klasis Kota Ambon. Masalah sosial, ekonomi, politik, hukum, lingkungan, perkembangan teknologi, dengan media sosial, dengan menyediakan berbagai konten yang dapat diakses dengan berbagai dampak baik positif maupun negatif, telah menjadi ruang di mana gereja bertanggung jawab memposisikan dirinya secara tepat sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan itu. Oleh karena itu, keberadaan jemaat Sion, baik pelayan maupun umat, harus menjadi sumber inspirasi dan menjadi kekuatan moral dalam membangun hidup berkarakter kuat, bagaimana mesti menjadi contoh keteladanan bagi dunia sekitar. Oleh sebab itu, mari kita perkuat pastoralia, konseling, pembinaan keluarga dan pendampingan bagi umat dan pelayan mesti lebih ditingkatkan dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang lebih menyentuh. Hadirin dan peserta persidangan yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang hendak kami sampaikan sebagai Majelis Pekerja Kelas Kota Ambon. Kami menyambut dengan penuh syukur pelaksanaan persidangan Jemaat Sion yang ke-30. Sambil mengingatkan saudara-saudari bahwa persidangan jemaat ini adalah persidangan gerejawi. Oleh karena itu, jaga pelaksanaan persidangan ini supaya berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah seluruh komitmen, energi dan kecerdasan kita diarahkan untuk membicarakan pergumulan amanat panggilan pelayanan secara bersama-sama. Sambil kami mengingatkan, jika saudara-saudari telah melaksanakan prasidang, maka jadikanlah seluruh kerja prasidang itu untuk mendorong pelaksanaan sidang jemaat di hari ini supaya dapat berjalan efektif, efisien, dan berkualitas. Kunci adalah apa yang telah digumuli di prasidang turut berkontribusi pada pelaksanaan sidang jemaat yang sifatnya pengayaan dan penetapannya saja. Terima kasih kepada Majelis Jemaat GPM Sion dan semua warga jemaat
yang tetap bersekutu dalam iman kepada Yesus Kristus dan menjadi satu gereja, satu dalam gereja Protestan Maluku. Terima kasih untuk doa yang tak putus-putusnya dan dukungan bagi tugas-tugas pelayanan gereja di setiap hari lingkup klasis Kota Ambon maupun secara khusus di Jemaat GPM Sion. Tuhan memberkati saudara semua, setiap keluarga dan rumah tangga. Tetaplah setia seperti iman dalam moto kita. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dengan memohon petunjuk dari Tuhan, pada hari ini, Minggu 25 Februari 2024, saya membuka sidang jemaat yang ke-30 ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Untuk akta pembukaannya mohon mendampingi Ketua Majelis Jemaat dan Ketua Panitia, juga Sekretaris Camat Serimau, untuk ada dalam akta pembukaannya di depan Bapak. Mohon masukkan passwordnya. Akses diterima. Terdeteksi sebagai Pendeta Jonathan Siwalete, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya membacakan sambutan tertulis dari Bapak Camat Serimau karena pada saat yang bersamaan beliau juga menghadiri sidang jemaat pada jemaat yang lain. Yang saya hormati Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pak Pendeta Nathan, Ibu Pendeta Ado, serta Bapak Penatua Pak Roy. Yang saya hormati tim Litbang Klasis Kota Ambon. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Jemaat GPM Sion, Bapak Pendeta Kakisina, beserta para pendeta dan perangkat pelayan. Yang saya hormati Bapak Pendeta Rahabiat yang melayani pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bu Ketua Panitia Persidangan ke-30 Jemaat GPM Sion. Yang saya hormati Lurah Batu Gajah atau yang mewakili, beserta perangkat RT maupun RW Kelurahan Batu Gajah. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Bapak John Lewerisa. Yang saya hormati mantan pimpinan saya Bapak Tony Latuheru. Yang saya hormati hadirin undangan lainnya serta warga jemaat yang berbahagia. Shalom. Tabia. Perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas tuntunan dan penyertaannya kita dapat hadir pada acara persidangan ke-30 Jemaat GPM Sion Klasis Kota Ambon.
dalam rangka menetapkan program jemaat yang dijabarkan dari Renstra Jemaat, juga menetapkan anggaran pendapatan dan belanja, serta membicarakan dan menyelesaikan masalah-masalah keumatan yang relevan di tahun 2024 ini. Dan tentunya saya berharap sidang jemaat kali ini bisa menghasilkan program kegiatan yang lebih menuju kepada tujuan akhir kita selaku pengikut Kristus, yaitu menyelamatkan jiwa dan merubah karakter warga jemaat menjadi pribadi yang sejalan dengan kehendak Kristus. Untuk itu, pemerintah Kota Ambon melalui pemerintah Kecamatan Sirimau selalu membuka ruang untuk dapat bekerja sama, berkoordinasi, bersinergi, serta bergandeng tangan untuk mewujudkan masyarakat dan warga jemaat yang bertumbuh dari aspek iman dan perilaku. Jemaat yang sejahtera, bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Pada kesempatan ini saya juga ingin menghimbau warga jemaat untuk menjaga, merawat, dan melestarikan alam. Hindarilah kegiatan-kegiatan membuka lahan baru dengan cara membakar hutan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membangun rumah di daerah-daerah lereng atau pinggiran sungai. Tetap menjaga ketentraman dan ketertiban. Hindari tawuran, keributan maupun konflik antar masyarakat. Hindari mabuk-mabukan dan narkoba maupun aksi balap liar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya selaku Camat Sirimau ingin mengucapkan selamat bersidang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita sekalian dalam seluruh tugas pelayanan dan pengabdian kita. Sekian dan terima kasih. Ambon Parsamua. Shalom. Tabea. Dengan berakhirnya sambutan tadi, maka berakhir pula acara pembukaan persidangan Jemaat ke-30 Jemaat GPM Sion. Tuhan memberkati kita semua, shalom dan selamat bersidang. Bapak Ibu, tamu undangan lainnya disilakan menikmati kudapan pagi yang telah disediakan oleh Ibu-Ibu Panitia di samping kanan gereja ini. Silakan Bapak Ibu